kan? Saya nggak berani ngomong apa-apa. Pokoknya yang penting berdoa. Puji Tuhan, habis ini 7 kurang. Sorry ya mas, pas banget. Karena biasanya kan saya pasti seperti kurang 4 kalau sengaja pas banget. Oke deh, sampai. Kita bersyukur untuk PDP tanggal 18 Oktober ini. Ada ulang tahun. Belum datang ya ulang tahun hari ini. Soalnya di grup udah ramai, selalu pelanggan sama persekolahan pagi ini terlaksana dengan mengalir ya, saya nggak akan panggil siapa-siapa yang berurusan, saya persilakan. Terus minggu lalu kita mengerti uraian dari mereka tentang kepastian dalam ketidakpastian. Itu minggu lalu kan kita bingung ya, terus kita paham. Sekarang lebih bingung lagi, merangkul ketidakpastian. Udah nggak pasti kalau dirangkul, gitu. Nggak pasti bakal jodoh gitu, ngapain juga diterusin gitu istilahnya ya. Tapi di sini nanti Bu Matthew akan menjelaskannya. Mungkin kita belum ada yang belum tentang barusan apakah Matthew atau Bu Matthew persembahanmu dan disukainya kurban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai Tuhan kemenanganmu dan mengatakan haji-haji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ia menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini menggerakkan mereka dan orang itu menggerakkan juga, tetapi kita bermudah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita mau berdoa buat sahabat-sahabat kita yang sakit. Selain 23 nama yang di sini, kita juga mau berdoa buat Ibu Rike yang didoakan Ibu Ida minggu lalu, juga Pak Wirya dan Ibu Ida. Mari kita berdoa. Bapak yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami boleh berada di tempat ini, bersekutu dan berdoa bersama-sama di sini. Saat ini kami ingat akan teman-teman kami yang sedang berbaring sakit, Bapak. Kami percaya Tuhan juga menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan tolong mereka agar mereka boleh terus mengingat kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh merasakan penyertaan Tuhan di tengah-tengah penderitaan mereka. Kami juga mohon Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka semangat dalam menantikan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan juga bantu supaya mereka tidak kehilangan iman, tapi hanya berharap pada Tuhan. Saat ini secara khusus kami mau berdoa untuk Bapak Rudi Tommy, Ibu Simatupang, Bapak Titus dan Ibu Widiarti, Ibu Ina Tamrin, Ibu V. Kadarusman, Bapak Sri Wiono, Bapak Sihite, Bapak Agus Tamyong, Bapak Daud dan Ibu Nora, Ibu Siwi Raharjo, Ibu Ovin dan Bapak Tangkas, Bapak Yulianto, Ibu Ratna Suwandono, Ibu Erti, Pak Markus yang menjalani kemoterapi, Ibu Lili Andreas dari Parakan Salak, Ibu Dorimina yang mengalami kanker dan harus menjalani radiasi, Kak Astrid yang menjalani kemoterapi, Ibu Ria Tobing dalam pemulihannya, Ibu Yohana Silvanus, Ibu Nani. Kami mengucap syukur kalau Tuhan menyertai Ibu Nani, dan kami berdoa supaya pasca operasi kemarin Ibu Nani bisa segera pulih kembali. Kami
juga berdoa untuk Ibu Rike, untuk Pak Wirya dan Ibu Endang, sahabat-sahabat kami yang tidak bersama kami saat ini. Kami percaya Tuhan juga menyertai mereka dimanapun mereka berada. Saat ini juga kami mau berdoa buat keluarga yang berduka, buat keluarga penantua Sansana, dan untuk keluarga Pangestu yang baru ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Bapak, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang mendampingi sahabat-sahabat kami ini. Kiranya Tuhan tolong berikan mereka kekuatan, kesabaran, dan kemampuan supaya mereka bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan penuh sukacita dan pengharapan pada Tuhan. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan berikan mereka semua kecukupan, agar baik kecukupan finansial maupun apapun yang mereka butuhkan, supaya mereka boleh mengalami, boleh menjalani pengobatannya dengan baik. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi kami semua satu persatu, begitu juga untuk mereka. Kiranya mereka boleh menerima rencana Tuhan dalam hidup mereka dengan percaya dan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal. Kami menaikkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Suara kasih Bapak itu judul aslinya Let the Lower Rise di Burning, ya itu lagu aslinya, dan ini diciptakan oleh Philip Willis tahun 1898. Lagu jemaat yang mengajak kita agar tetap bersinar baginya. Philip Willis ini seorang yang dilahirkan di daerah pedesaan di Pennsylvania. Lagu jemaat yang mengajak kita agar tetap bersinar baginya ini dikarang oleh Philip Willis, seorang yang dilahirkan di daerah pedesaan di Pennsylvania, US. Sepanjang hidupnya dia sudah menciptakan lebih dari 60 nyanyian jemaat yang terus dinyanyikan hingga saat ini. Salah satunya adalah ini, Mercu Suara Kasih atau Let the Lower Light Be Burning. Mari kita tetap menjaga suluh kita agar tetap menyala seperti apa yang sudah diteladankan Philip Willis. Kalau teman-teman membaca, ada uraiannya panjang banget bagaimana dia bersinar seperti yang kata mari kita meneladani seperti yang Philip Willis. Saya nggak bacain semua, tapi dia bisa jadi teladan untuk tetap bersinar seperti itu. Yuk.
memperkenalkan diri dan membawakan firman. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau Bapak sudah sembuhkan kami semua di tempat ini. Kiranya Tuhan kami ini bisa berbuah untuk kami semua. Kami juga mau benar-benar hati Tuhan pimpin dan mengatur Bapak di surga secara khusus kami pada hari ini mau berdoa untuk pencarian pendeta di DKI Malutinda. Kiranya Tuhan pimpin sehingga kami bisa mendapatkan apa yang Tuhan inginkan bukan yang kami inginkan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk para pendeta dan penatua di DKI Malutinda. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan dan kekuatan untuk memimpin kami di sini, dan Tuhan juga melindungi mereka dari godaan budi. Kami juga mau berdoa untuk ibadah besok, ibadah 1, 2, 3 untuk pendeta yang memimpin, untuk penatua, untuk semua pihak yang membantu dan kelancaran dalam ibadah besok. Kiranya Tuhan sertai kami semua untuk kegiatan komisi dan sekolah pertama. Kami juga berdoa untuk semua komisi yang ada di gereja ini maupun untuk proses belajar di sekolah pertama. Tuhan berkati guru, murid dan semua pihak sehingga proses belajar dan mengajar bisa berjalan dengan baik, dan Tuhan mau ajar anak-anak kami untuk rajin dan bisa berhasil penting untuk tetap takut dengan Tuhan. Untuk pelayanan hari ini oleh kami dulu, kami berdoa kiranya Tuhan memimpin kami sehingga firman yang kami sampaikan bisa juga untuk kami dan bisa mendatangkan manfaat bagi kami dan semua. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan sesama. Mari sebelum kita membaca serta renungan firman Tuhan, sekali kita tundukkan kepala kita memohon pimpinan Roh Kudus. Ya Allah, kami saat ini hendak mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan serta diperbarui oleh sapaan firman-Mu pada pagi hari ini, yang kami percaya akan mengubah serta memperbarui kehidupan kami. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami supaya kami boleh membaca serta merenungkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami tidak pulang dengan tangan hampa, tetapi kami boleh membawa firman-Mu ke dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu, dan perahu-perahu lain menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan?
belumkah kamu percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa sebenarnya orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikian baca firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ya, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Punya sukacita? Puji Tuhan. Ya, saya perkenalan diri lagi ya. Nama saya Matthew Joseph Susanto ya. Tapi saya bukan anaknya Pak Agus. Walaupun sama-sama dari Magelang. Ya, apalagi saya semalam baru tahu ternyata Pak Agus itu kenal baik sama engkong saya. Ya, saya akan bersama dengan Bapak Ibu saudara selama beberapa bulan ini sampai bulan Januari. Ya, jadi saya akan menemani Eriko di kamar ya, biar Eriko tidak sendirian. Ya, dalam rangka bantuan pelayanan atau kantor ya. Ya, Pak, itu sekian ya perkenalan dari saya. Mungkin nanti kalau mau tanya lebih lanjut setelah Bapak ya, tema kita hari ini adalah merangkul ketidakpastian. Ya, beberapa hari ini Bapak Ibu cuacanya terasa panas ya. Ya, sepanas berita timnas gagal masuk Piala Dunia. Ya. Panas sekali, suhunya sampai 34 ya, paling panas itu katanya 37. Ya, saya cuma berpikir gini, saya itu kan kembar. Ya, walaupun nggak identik ya. Kembaran saya itu kerja di Semarang, dan katanya itu Semarang lebih panas daripada Jakarta. Dan beberapa waktu yang lalu kembar saya itu membuat laporan di grup keluarga ya. Dia sampai harus pindah kamar kos karena kamar kos yang baru ini pakai AC, sedangkan kamar sebelumnya itu nggak pakai AC. Nah, saya tuh cuma membayangkan bagaimana panasnya di sana, gitu ya. Dan saya cuma merenungkan, saya kok enak ya punya kamar AC gitu ya. Tidak senasib dengan kembaran saya. Gitu. Tapi juga saya juga menghadapi suatu ketidakpastian, yaitu apa? Suatu saat pasti hujan. Dan betul malam tadi hujan. Ya. Dan saya cuma berpikir kira-kira tanah kusir hari ini hujan nggak ya? Karena saya tahu bahwa semalam pasti hujan. Ya, yang saya takutkan adalah nanti tanah kusir itu becek. Padahal nanti saya harus melayani pemakaman. Dan dari sini kita sudah tahu bahwa hidup kita selalu dipenuhi dengan ketidakpastian. Ya, kita menghadapi kepastian. Hari ini panas, hari yang lalu juga panas, tapi kita tidak tahu nanti 1 jam kemudian panas atau tidak. Karena tadi saya dapat laporan ya dari aplikasi cuaca, nanti jam 10 akan turun hujan. Tapi itu pun juga tidak pasti. Ya, nanti katanya hujan, tapi belum tentu hujan. Nanti jam 10 kurang seperempat akan turun hujan, tapi belum tentu juga nanti jam 10 kurang seperempat akan turun hujan. Bisa jadi jam 11, bisa jadi jam 1, bisa juga nanti sore atau nanti malam baru akan turun hujan. Hidup kita selalu dipenuhi dengan ketidakpastian. Begitu juga para rasul Tuhan Yesus pada bacaan kita hari ini. Mereka pun juga dipenuhi dengan ketidakpastian. Walaupun di antara mereka itu adalah nelayan, ya. Nelayan di dalam kumpulan para murid Yesus itu siapa saja Bapak Ibu? Ada Petrus, Andreas, ada siapa? Yakobus dan saudaranya Yakobus, Yohanes. Ya. Mereka ini nelayan yang sudah tahu
suatu kepastian bahwa di danau itu pasti ada badai. Tetapi dalam bacaan kita, mereka seolah tidak tahu bahwa ada badai. Karena apa? Ya mereka tahu bahwa di danau itu pasti ada ketidakpastian. Apakah mereka akan berlayar dengan cuaca yang baik-baik saja atau dengan cuaca badai total? Dan mereka juga tidak tahu kalau ada badai, kapan terjadinya, mereka tidak tahu. Sehingga ketika badai itu terjadi, mereka menjadi sangat ketakutan sampai mereka harus berseru, "Guru, tidakkah pedulikah engkau kalau kita ini binasa?" Mereka tahu bahwa mereka sedang menghadapi ketidakpastian di dalam hidup mereka, di dalam perjalanan mereka. Dan mereka juga menghadapi ketidakpastian berikutnya. Selain cuaca yang tidak menentu, mereka juga tidak tahu kira-kira Tuhan Yesus akan bangun atau tidak. Kita mungkin hari ini mengatakan Yesus pasti bangun kok. Karena apa? Karena sudah terjadi kan. Coba kalau kita ada di posisi para rasul, ya sedang mengalami badai itu, ya kita pun juga akan berkata sama seperti para rasul bahwa Yesus itu belum tentu akan bangun. Apalagi Yesus lagi anak tidur nih, ya kan? Sudah di buritan perahu, pakai bantal bola. Iya kan? Tuhan Yesus sudah dalam tidur yang sangat nyaman, ya kan? Pakai bantal, sehingga semakin tidak pasti Tuhan Yesus akan bangun atau tidak tuh nggak tahu, ya kan? Bangunnya kapan juga nggak tahu. Dan tindakan Yesus selanjutnya, apakah Tuhan Yesus akan meredakan badai lebih dahulu atau marah-marah, atau mungkin sebaliknya, mereka juga tidak tahu. Dan itulah gambaran hidup kita yang selalu dipenuhi dengan ketidakpastian. Di dalam kepastian ada ketidakpastian, tetapi juga jangan lupa di dalam ketidakpastian ada juga kepastian. Karena apa? Tuhan Yesus bangun dan Tuhan Yesus meredakan badai, sehingga dikatakan air danau itu menjadi tenang, menjadi teduh sekali, dan mereka tidak lagi terombang-ambing oleh badai. Nah, hari ini firman Tuhan mau memberi pesan kepada kita bahwa ketidakpastian itu adalah bagian dari hidup kita. Sampai kita nanti dipanggil oleh Tuhan, kita selalu dihadapkan dengan ketidakpastian. Meskipun di dalam ketidakpastian itu ada kepastian, yaitu apa? Harapan kita. Maka dari itu kita diajak untuk tidak menyangkal ketidakpastian, untuk tidak menolak ketidakpastian itu, tetapi apa? Menerima dan mengakui bahwa hidup kita itu selalu dipenuhi dengan ketidakpastian. Dan juga kita diajak untuk merangkul kepastian bahwa apa? Kita punya harapan di balik ketidakpastian itu. Ada Tuhan yang bekerja dan juga menemani kita, merangkul kita untuk menghadapi ketidakpastian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diajak untuk mengakui bahwa kita itu terbatas. Kita selalu diperhadapkan dengan kehidupan yang penuh dengan berbagai macam badai. Mari kita menerima dan juga mengakui semuanya itu. Sehingga apa? Di dalam perjalanan hidup kita, kita selalu bersandar pada Allah yang memberi kita kepastian, yang memberi kita harapan bahwa kita tidak selalu hidup dalam ketidaktahuan akan hari-hari depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hidup kita. Dan bukankah kita sudah menghadapi ketidakpastian itu? Contoh sederhana ketika kita mau berangkat doa pagi. Jadwalnya pastikan hari Sabtu jam 7 pagi.
Tetapi apakah kita akan sampai sebelum jam 7 pagi atau setelah jam 7 pagi, kita tidak tahu. Ya kan? Apalagi tadi ada cerita ya dari Liturgos ya. Bu siapa? Buyan. Yang Kami. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya juga sedang berproses untuk mengingat nama Bapak Ibu semua ya. Ya, tapi saya berjanji akan terus berproses ya untuk mengenal Bapak Ibu semua ya. Nah, Bu Dami tadi bercerita ya, datangnya mepet ya, jam 7 kurang 4 ya. Nah, mungkin malamnya Bu Dami yakin bahwa akan sampai ke gereja itu mungkin setengah 7, jam 7 kurang 1/4, nggak mungkin jam 7 kurang 4. Tapi bukankah itu ketidakpastian? Ya, saya pun juga menghadapi ketidakpastian. Oke, saya dapat jadwal, ya kan? Doa pagi jam 7. Tetapi apakah saya akan bangun sebelum jam setengah 7? Iya, saya menghadapi ketidakpastian. Jangan-jangan saya kebablasan. Maka dari itu, ya untungnya dari itu ya. Ya pasti akan bangun kaca. Tapi itu pun juga ketidakpastian. Jangan-jangan itu juga tidak bangun. Iya kan? Ada ketidakpastian, walaupun ada kepastian, ya kan? Maka dari itu yang kedua, firman Tuhan mau mengajak kita untuk apa? Menghadapi ketidakpastian itu. Supaya apa? Ketika kita menghadapinya, kita dalam keadaan yang siap. Kita belajar dari para rasul. Dia sebenarnya tahu ketidakpastian itu, tetapi mereka menjadi ketakutan. Karena apa? Mereka tidak siap menghadapi ketidakpastian. Maka mari kita sadari apa yang menjadi ketidakpastian itu, dan kita tidak hanya sekedar menerima, tetapi juga menghadapinya. Kalau kita tahu bahwa kita tidak bisa bangun pagi, maka persiapkanlah diri dengan apa? Pasang alarm. Persiapkan baju yang mau dipakai. Misalnya besok kan mau ibadah, ya kan? Kita sudah biasa nih, ya kadang jam 7 atau jam 10, tapi kita perlu ingat juga bahwa belum untuk kita datang di jam yang selalu kita datangi. Maka malamnya kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Apa yang perlu kita pakai, apa yang perlu kita bawa ke gereja, dan juga tentu kita persiapkan hati kita supaya apa? Ketika nanti kita mendengarkan khotbah, ketika kita memuji Tuhan, kita betul-betul siap untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan tentunya ya, kita persiapkan diri kita bersama dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan yang tahu hidup kita, Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi pada hidup kita ke depan. Sehingga kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan yang mengerti hidup kita dan yang juga merencanakan segala sesuatunya di dalam hidup kita. Mari kita rangkul ketidakpastian itu. Sehingga apa? Kita betul-betul bersandar pada Tuhan, kita betul-betul merendahkan hati di hadapan Tuhan bahwa kita tidak tahu apa-apa. Sehingga kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang tahu apa-apa yang terjadi di dalam hidup kita. Selamat merangkul ketidakpastian bersama dengan Tuhan yang memegang hidup kita. Amin. Iya. Merangkul ketidakpastian itu kata Minggu adalah dengan harapan. Hari Minggu kemarin kita diingatkan harta yang paling berharga, yaitu iman. Terus hari Sabtu yang lalu Pak Ujak mengingatkan kita kepastian dalam ketidakpastian dengan mengingat kalau
kata Tuhan Yesus, aku akan menyertai kamu dengan, saya pakai sastra atau kemarin kata Pak Ujang, senantiasa. Ini baru 3 kali nih ketemuan dengan tema yang di bulan keluarga ini, betapa kita terus diingatkan dan betapa kita terus diperkaya dengan katanya ilmu ya, tetapi hikmat dari Tuhan. Kalau kita punya Tuhan Yesus yang setia, yang senantiasa menyertai kita. Kalau Tuhan Yesus, kalau harta hikmat yang punya kita punya itu adalah harta yang paling berharga. Kalau sekarang mulai bilang harapan itu yang kita rangkul terus untuk menghadapi ketidakpastian ini. Oke, silakan ada yang mau bertanya. Bersaksi. Kesaksian. Oh, kesaksian. Terima kasih. Terima kasih Yamin dan juga Kak Medio. Jadi saya bersaksi, ini kesalahan saya kedua di BDP. Yang pertama, pada saat ibu saya meninggal, saya datang ke sini bersaksi pertama kali, habis itu saya nangis sejadi-jadinya di sini. Dan yang kedua, saya cuma bersaksi mengenai ketidakpastian mengenai ibu saya. Jadi ketidakpastian itu begini Pak Medio dari Bapak Ibu. Jadi pada waktu hari Minggu yang lalu, hari Minggu kemarin, itu di WA grup keluarga lagi dibahas mengenai rencana Natal tahun ini. Karena kami keluarga agak besar, dari saya ada 11 orang, kemudian juga kami menyebar di mana-mana. Nah, ide saya ini salah satu yang menginisiasi atau mengkoordinir, ayo kita kumpul lagi karena tiap Natal kami cara masing-masing punya acara sendiri, tapi ngumpulnya tanggal 26 biasanya di Bigel. Nah, ide saya itu kayaknya tanggal 25 ngumpul yuk. Beliau mengkoordinir dengan grup. Di absen siapa yang kira-kira biasanya bisa datang siapa aja, kemudian pilih siapa yang bisa datang. Nah, yang belum ngasih jawaban sampai dibela-belain sama ide saya itu diteleponin satu-satu sampai kakak saya, kakak Andrew juga ditelepon sama ide saya, namanya Dedi. Ini sesuk, ini udah bisa jawab. Sesuk Natal keren ya, Natal sekarang. Saya ini besok Natal pulang ya ke Wonosobo, kami keluarga besar ada di Wonosobo. Nah, pulang ya, kita udah lama ngumpulin gitu. Terus kakak saya ini sebenarnya orangnya agak cuek gitu. Terus sebenarnya sesuatu di sana boleh, karena kakak saya kan kadang di Purwokerto, Jakarta maupun Lampung, tapi kakak saya udah oke mau memikirkan. Nah, kebetulan setelah itu hari Seninnya saya mendapat cerita juga budi saya ada cucu namanya Tobias. Dia itu ulang tahun tanggal 16. Nah, 16 hari Kamis kemarin ya. Ya, nah kemudian dilalah tiba di dilalah itu bukan apa terjadi. Dilalah itu budi saya itu menurut pengakuan ponakan saya itu cucunya itu bilang, Budi, Mbah itu habis ngirim transfer uang buat beli kado ulang tahun buat si Tobi. Nah, si Tobi nanya, Mbah ini kok ada transfer banyak banget buat apa tau? Nah kan besok Tobi ulang tahun tanggal 16. Bahkan masih lama Mbah. Itu kan tak ngirim tanggal 14, ulangnya tanggal 16. Kan masih lama Mbah. Dan biasanya kan Mbah yang beliin kado, nggak Tobi suruh beli sendiri. Terus, ya nggak apa-apa itu maksudnya mumpung Mbah masih ingat gitulah. Asalnya bahasanya perempuannya mumpung bahasanya. Ternyata pas kalau transfer itu dilalah lagi sorenya itu bude saya itu ngerasa kayak masalah yang berat, kepala pusing karena kerja. Kemudian kita dikerokin sama bude saya, dikerokin tapi kok katanya nggak begitu pengaruh, katanya dibawa ke rumah sakit sudah dalam kondisi sudah setengah sadar. Nah, sudah setengah sadar dibawa di rumah sakit Wonosobo. Kemudian di sana bukan ketong ya, maksudnya Wonosobo menyerah, kemudian dibawa ke rumah sakit Kelapok karena dua anaknya itu sebagai perawat di sana. Di sana sudah CT scan macam sudah ketahuan, tapi dokter di Kelapok rumah sakit Immanuel Kelapok sudah angkat tangan karena usia juga, kemudian karena kondisi ya sakit sakit bawaannya gitu. Jadi dokter di Kelapok nggak berani melakukan tindakan, kemudian dibawa lagi ke rumah sakit
geriatri di Margono Purwokerto. Di sana cuma masa ICU semalam, ternyata di situ paginya hari Rabu pagi pukul 6 dilalah lagi. Bu Desi itu meninggal pada saat hari Rabu jam 6:15. Nah, tempat lokasi di ICU-nya Bu Desi meninggal dan jamnya itu percepatan sama persis dengan ibu saya meninggal. Jadi di ruang yang sama, di waktu yang sama sekitar 6:15, 6:17. Nah, di situ mengaitkan dengan ketidakpastian, ya memang betul. Hidup kita itu penuh dengan ketidakpastian. Cara merangkulnya ya memang pengalaman dari kami dari keluarga memang awalnya memang berat ya. Kayak seolah-olah itu kayak Tuhan kenapa sih? Kenapa Tuhan nggak bisa mencegah hal itu nggak terjadi dulu gitu? Tapi kita harus merefleksikan diri. Nah terus kalau misalkan sesuatu yang kita harapkan itu selalu yang indah terus kapan kita akan belajar atau untuk menerima, kemudian juga mengerti kehendak Tuhan gitu. Itu yang dalam proses kehidupan memang kita harus berani dan juga harus memang mau nggak mau kita harus memang merangkul ketidakpastian itu. Kalau yang pasti ya nggak ada gitu. Yang pasti ya Tuhan itu pasti. Tapi kalau untuk yang lainnya ya sudah pasti ketidakpastian. Ini kita sharing aja. Terima kasih. Satu lagi Bu, satu ketidakpastian lagi. Saya rencananya juga Sabtu ini nggak datang, tapi ternyata datang kok. Terima kasih Mas Jo. Ikut berduka ya. Iya Bu. Dengan dan kesaksiannya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan Pak Gunawan. Mau bersaksi juga boleh, mau bertanya silakan. Andrew, es murni masih ada di Magelang. Masih. Kalau di Amerika ada yang pasti kematian dan pajak. Sekarang harus bayar pajak, nggak bisa berduit. Mengenai ketidakpastian, saya itu lebih enak kalau tidak pasti. Kalau semua pasti, aduh, hidup ini nggak enak. Kita udah berencana begitu ya, wah pasti jadi. Ternyata enggak gitu kan. Jadi lebih siap dengan ketidakpastian itu kita lebih siap. Wah ini bisa begini, bisa begitu. Ya, kami berserah kepada Tuhan. Istilah bahasa Inggrisnya. Siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Itu lebih enak, Matthew. Ya, terima kasih. Ini saya jadi ingat tentang harapan. Kalau 1 Korintus 13:13 ya. Iman, harapan dan kasih tetap ada. Yang terbesar adalah kasih. Kayaknya orang kalau mengkaitkan dengan yang Ibu Sabtu lalu, kepastian itu adalah ketidakpastian. Kepastian itu kan Tuhan hadir beserta kita. Ketidakpastian yang hidup ini. Jadi merangkul hidup yang tidak pasti ini, walaupun ada yang pasti kata Pak Gun kan tadi pajak dan kematian ya Pak. Maksud saya ternyata memang kalau kita punya kasih, kita yakin Tuhan mengasihi kita. Ini betul loh, kalau salah kamu koreksi. Kalau kita punya kepastian di tengah hidup yang tidak pasti ini, yaitu Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan, itu yang paling besar. Turut berduka ya Pak Jo ya, kehilangan 2 orang yang terkasih kan. Kemarin Bapak Ibu, kami mendapat telepon dari anak kami yang sulung, Yason, masuk rumah sakit, katanya kita tolong dianterin, dia sakit banget di rumah, jadi kami datang ke sana, bawa dia ke rumah sakit Bina Medika Bintaro, pusing katanya, pusing banget. Kan orang bisa aja ya
pusing demam, bisa aja lewat kan gitu ya. Jadi saya tetap berdoa. Tapi dalam berdoa itu juga kita nggak bisa maksain kehendak kan. Kita nggak pernah tahu berapa lama sih umur kita di dunia ini. Tapi tetap kami memegang harapan bahwa dia diinfus karena memang beban pikiran yang membuat dia nggak selera makan, kurang tidur, capekan. Setelah diinfus obat dan diinfus apa sih vitamin apa gitu, dia tetap mau pulang karena masih ada rapat sorenya juga seperti itu anak gitu. Jadi tetap karena dia merasa disupport ya oleh mungkin saat itu dia tidak merasakan rasa sendirian berjuang, tapi waktu kami datang saya melihat wajahnya lebih cerah. Jadi rupanya seperti itulah hidup kita ini ya. Selama kita ada kasih, kita bisa saling mengasihi. Kalau dikoreksi kalau salah, kita memiliki kekuatan yang cukup untuk berjuang, menjalani hidup ini dengan kepastian. Itu aja sih Bapak Ibu. Dan saya perlu tahu ada kan juga setelah keluar dari rumah sakit dia ngotot gak mau pulang istirahat di rumah, malah nganterin cucu saya basket. Dan cucu saya pulang sekolah itu nggak tidur siang, nggak pernah tidur siang, langsung basket sampai 7:30 malam. Lalu disuapin makan, belum suap aja udah nggak selera makan. Saya pikir kalau hidup yang seperti itu kan sangat tidak pasti. Saya pikir ini anak mesti diopnam, malah nungguin anaknya basket. Jadi memang karena dia kasih, dia ada tanggung jawab yang dimunculkan oleh kasih kepada cucu saya itu, kepada anaknya. Rupanya kasih itu membuat dia kuat ya, sama seperti kita semua saya rasa dalam perjuangan hidup. Iman, harapan dan kasih tetap ada, dan yang terbesar adalah kasih. Kasih itu yang membuat kita sembuh dari penyakit. Kasih itu yang membuat kita kuat. Betul ya? Tapi terutama sih bukan kasih dari manusia, tapi kasih dari Tuhan kepada kita. Amin. Saksian ya, saya bersaksi. Ya, cerita pendek-pendek saja. Kasus ini dari 2015, tahun 2015 saya di rumah dengan tanpa dokumen apapun, berproses selama 11 tahun, 10 tahun lah, baru dapat muncul sertifikat. Kemudian baru kami urus akte jual beli. Karena pikir 2026 gimana? Pendek cerita lagi, kesulitan di BPKTB pajak. Berdasarkan di PPP 2050, harga rumah itu tidak, pokoknya dipersulit intinya, bersulit, ditolak, mesti berulang, mesti hitung lagi, mesti gimana. Sampai notarisnya mempersiapkan saya untuk tante Yanti siapin dana cadangan. Quote tahu sendiri ya, dana cadangan itu 5 juta. Saya minta ampun kan sebenarnya karena dengan iman saya nggak bersih gitu. Nggak usah lah gitu. Saya menjauh dari Allah. Tapi cara dengan berdasar apa? Sebagai warga negara, sebagai warga Indonesia, makanya negeri komandan. Ya mau bagaimana? Dan pendek cerita, ada taktik lagi dari notaris, anaknya ini aku jual karena harga yang saya beli berdasarkan di 2015, proses di 2025. Jauh sekali dan Tangsel tahu sendiri infonya gimana, gosipnya gimana. Jadi berdasarkan PBB 2025 pun harganya tidak pernah masuk menurut mereka. Pendek cerita, udah saya ikuti notaris dong, memang bidangnya. Tapi apa yang Tuhan bikin? Saya tuh minta maaf sama Tuhan, maafkan saya. Ternyata setelah ada perizinan dari Tuhan, itu uang tidak itu uang tidak terpakai. Nah, itu kuasa Tuhan, bukan kuasa manusia yang saya katakan. Karena pada saat aku jual beli pun, orang dari Dukcapil itu datang di depan kami. Kami berharap kan
daripada kalau Bang Faris mengatakan daripada berulang lagi permohonan BPHTB-nya itu ditolak, benar-benar ditolak, kita mesti ulang lagi lagi, itu proses mungkin di 2026 akhir kan baru terbit gitu kan. Tapi Tuhan tidak berkenan itu, maka semua sudah selesai. Terima kasih sama. Tidak mau anaknya untuk ada di situ. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk sharing-sharing yang tentu menguatkan kita dan juga memberi kita ya, sebuah harapan gitu. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu semua ada dalam kuasa Tuhan. Ya, Tuhan menginginkan yang terbaik untuk kita, maka mari kita berdoa sama Tuhan. Ya, yang dimana Tuhan selalu mengasihi kita hidup di dalam kasih-Nya dan juga membagikan kasih Tuhan itu bagi sesama kita. Ya, karena melalui kita nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Kak Matthew. Seger ya hari ini. Ya kan? Saya jadi karena tadi Bang Yo, saya mau menyampaikan salam ya, amanat dari Ibu Penatua Sana. Terima kasih untuk PDP yang sudah mendoakan kami selama sebelumnya. Ya sudah sembuh total 99 dari sebelum bagus banget. Kita akan doa kelompok. Saya mau ubah mulainya dari Penatua dulu. 9 ya sampai 9. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 1
5. 7. 1, 3, 6, 8, 15 menit kelompok silakan saling bermakan sampai dengan
Ini apa bentuk
Bapak, kami bersyukur kami boleh menyelesaikan doa pagi kami pada pagi hari ini, dan kami juga turut bersukacita dan bersyukur bersama dengan saudari kami Bu Winnie yang pada hari ini merayakan ulang tahunnya. Kami bersyukur Bapak atas penyertaan dan juga pemeliharaan baginya, sehingga ia boleh memasuki usia yang baru. Engkau berkati Bu Winnie dalam aktivitas dan juga dalam kesehatan serta keluarganya ya Bapak. Engkau terus pelihara hidupnya, Engkau juga terus tumbuhkan iman percayanya supaya di dalam usia yang baru ini Bu Winnie terus hidup di dalam Engkau dan terus hidup untuk bersekutu dan juga melayani-Mu. Dan ya Bapak, kami juga saat ini akan mengakhiri doa pagi kami. Kami akan lanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau senantiasa berserta dengan kami di dalam aktivitas kami, baik di hari ini maupun di hari-hari kami yang akan datang. Dan kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pertemukan kami kembali di doa pagi yang akan datang dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Biarlah kami terus hidup di dalam Engkau dan juga terus dapat hadir dalam doa pagi di minggu-minggu yang akan datang dengan terus berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami mengarahkan hati kepadamu dan kami siap untuk menerima berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Trinitas yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa memenuhi kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oh
anaknya Mama Leni. Ini baru pertama kali di PDP, senang sekali. Puji Tuhan bisa ketemu semuanya. Terima kasih. Oh ya, udah lagi. Nanti akan dipanggil lagi yang ini. Kalau ringan ya itu komisi. Linknya ringan ya, pasti selalu ada nantinya. Oke. Sudah.